Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan juga dengan meninggalkan dan menjauhi segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk bisa mempelajari, memahami dan juga melaksanakan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan dalam sunnah-sunnah beliau, dan mencukupkan diri dengan sunnah-sunnah beliau dalam menjalankan agama Islam ini. Amin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Dan sungguh benar-benar akhirat itu jauh lebih baik bagi dirimu daripada al-ula, yaitu ad-dunya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu adalah jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada hamba-hambanya bahwasanya kebaikan sejati itu adalah kebaikan yang seorang hamba dapatkan di akhirat. Adapun kenikmatan dan mungkin hal-hal yang menarik bagi seorang hamba dia jumpai di dunia, maka itu tidak jauh lebih baik. Itu adalah sesuatu yang mungkin menarik tapi tidak akan pernah abadi dan tidak akan pernah kekal. Sebagaimana yang namanya dunia artinya adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah, dan dunia ini sifatnya adalah fana, yaitu akan hilang, akan hancur dan akan binasa seiring berjalannya waktu. Maka berbeda dengan akhirat, maka akhirat ini adalah kampung sejati manusia, di mana manusia akan terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah golongan ahlul jannah, penghuni surga, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya tanpa ada batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan penghuni neraka yang mereka pun kekal di dalamnya selama-lamanya dengan berbagai macam azab yang begitu pedih yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, dan Allah kekalkan mereka neraka dan penghuninya selama-lamanya. Maka kampung sejati manusia adalah akhirat. Oleh karena itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain memperingatkan kita supaya jangan sampai kemudian kita tertipu dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Maka sungguh janganlah sampai kehidupan dunia ini menipu kalian, sehingga kalian lebih mencintai dunia, lebih mencari dunia, dan lebih terpukau dengan hijaunya dunia daripada kampung kalian yang abadi dan kekal dan sejati, yaitu akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih dunia maka tentunya kita pun butuh bekal dan butuh persiapan. Terlebih lagi apabila kita ingin meraih akhirat dan berhasil untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, kita pun butuh bekal dan butuh persiapan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tazawwadu," hendaklah kalian berbekal.
Fa inna khairaz zadit taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan yang dimiliki oleh seorang hamba. Maka untuk meraih keberhasilan kehidupan akhirat kaum muslimin sekalian tidak lain adalah dengan kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam makna peribadahan dan jenisnya. Dan juga seorang hamba yang dia berusaha untuk kemudian mewujudkan makna penghambaan yang sejati, yaitu hanya dengan tunduk, patuh, dan memasrahkan diri hanya kepada Rabb-Nya Tabaraka wa Ta'ala, dan hanya mempersembahkan segala bentuk penghambaan, perendahan diri, rasa cinta yang paling tinggi, rasa takut yang paling tinggi, rasa harap yang paling tinggi, dan rasa malu yang paling tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada selainnya. Aqulu qauli hada astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di hadapan para sahabat beliau. Kemudian datanglah tiba-tiba salah seorang badui langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapankah hari kiamat itu tiba? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaan dari orang tersebut. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Ma'a'adatta laha?" Apa yang telah Anda persiapkan untuk menyambut hari kiamat tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada orang tersebut, yang lebih penting adalah bagaimanakah realisasi kejujuran seorang hamba untuk kemudian dia sambut hari kiamat dengan persiapan. Maka terserah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kiamat sugro, kiamat kecil bagi masing-masing kita, yaitu kematian kita, kapanpun dan dimanapun, maka itu adalah terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kemudian memberitahukan kepada satupun hambanya tentang ajal hamba tersebut. Maka ini adalah ilmu yang khusus Allah ketahui, tidak Allah bagikan kepada para hambanya, dan ini adalah hak Allah. Maka yang penting bagi seorang hamba adalah al-isti'dad, yaitu mempersiapkan diri dengan matang, dengan maksimal untuk menyambut kiamat kecilnya masing-masing. Kejujuran seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala tidak beritahukan ajal masing-masing hamba. Siapakah di antara hamba yang jujur dalam beriman kepada akhirat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai kampung yang kekal, dan siapakah di antara mereka yang tidak jujur dalam keimanannya? Maka seorang yang jujur dalam keimanannya senantiasa dia akan berusaha maksimal untuk setiap waktunya mempersiapkan diri untuk menghadapi kematiannya. Namun ketika seseorang ini imannya lemah terhadap akhirat, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dan kabarkan tentang alam gaib, yaitu alam akhirat, maka seolah-olah dia hidup di dunia selama-lamanya. Dan apabila dia mendapatkan nikmat dunia berupa harta, berupa anak istri, berupa rumah dan yang lainnya, seolah-olah itu semua akan mengekalkannya, dan seolah-olah dia akan bawa itu semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka betullah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala taghurrannaka bil hayatid dunya. Maka jangan sampai kemudian kehidupan dunia itu menipu kalian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus berkaitan dengan masalah ibadah puasa Ramadan. Maka hal yang paling penting untuk kemudian kita lakukan itu juga adalah al-isti'dad, mempersiapkan diri untuk kemudian menyambut datangnya bulan Ramadan. Itu kita siapkan diri kita dari sisi ruh kita, yaitu dengan kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mempersiapkan bekal ilmu untuk kemudian menyambut Ramadan. Kita siapkan Ramadan ini dengan iman dan takwa, sehingga apabila kita telah siapkan dengan maksimal, maka kita harapkan Ramadan yang semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita di tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selepas Ramadan tetap membuat kita mudah untuk istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi seorang hamba pasca Ramadan, apakah dia istiqomah ataukah tidak, maka ditentukan dengan apakah dia mempersiapkan dengan baik sebelum Ramadan ataukah tidak.
Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang betul-betul jujur dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuktikan diri, dengan melakukan persiapan untuk kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan menanam benih-benih kebaikan berupa amal soleh dan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak tertipu dengan fananya dunia. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tahukah Anda, ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus setelah kita meninggal? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Salah satu bentuk dari sedekah jariah ialah wakaf untuk masjid atau lahan dakwah. Alhamdulillah, Masjid Pogung Dalangan kembali membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berwakaf, bersama membebaskan lahan untuk perluasan masjid dan pengembangan sarana dakwah dengan target dana wakaf sebesar 10 miliar rupiah. Pembebasan lahan rencananya akan digunakan untuk perluasan Masjid Pogung Dalangan dan pengembangan sarana dakwah seperti Gedung Ma'had dan Ma'din, Rumah Asatidzah, Studio MPD TV, serta Mualaf Center. Insya Allah, target kebutuhan akan berkembang menyesuaikan kesepakatan dengan pemilik lahan. Semoga Allah mudahkan. Mari bergabung bersama kami dan raih pahala jariah, baik atas nama diri sendiri maupun orang-orang yang kita cintai. Penyaluran dana wakaf dapat dilakukan melalui rekening wakaf berikut: 888 786 0004 atas nama Masjid Pogung Dalangan, atau scan secara langsung kode kris berikut. Untuk konfirmasi dan info lebih lanjut, silakan menghubungi kontak person kami. Jazakumullahu khairan.